Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Aisyah Putri, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika UNJ 2017. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pertemuan kedua, yaitu mengenai fungsi kuadrat pada kelas 10 semester 1 di SMA Negeri 100 Jakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu tentang konsep fungsi, tentang konsep relasi, yaitu terus habis itu ada apa itu domain, kodomain, dan range, seperti itu, dan kawan-kawannya. Dan ada juga macam-macam fungsi, dan sekarang kita akan masuk ke fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran itu ada 3, ada mampu memahami konsep dan prinsip fungsi kuadrat, mampu menggambarkan fungsi kuadrat pada domain tertentu, dan mampu menentukan fungsi dari suatu gambar untuk mencari titik-titik dari suatu fungsi. Yang pertama, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Suatu bola dilempar ke atas dengan tinggi bola pada saat X detik dirumuskan oleh Fx sama dengan 10x min 5x kuadrat dalam satuan meter. Tinggi maksimum bola yang dapat ditempuh dalam oleh n tersebut oleh bola tersebut adalah, ini harusnya bola ya, maaf. Nanti di sini saya akan menggunakan GeoGebra, jadi nanti kita bisa menentukan tingginya melalui gambar. Setelah itu kita akan belajar mengenai cara menggambar grafik. Cara menggambar grafik yang pertama kita mencari dulu titik potong grafiknya, yaitu kita mencari nilai X pada saat Fx atau Y-nya sama dengan 0, dan kita mencari nilai Y saat X-nya sama dengan 0. Ini caranya sama persis dengan menggambar fungsi linear, jadi seharusnya siswa sudah paham mengenai hal tersebut, kita cuma tinggal mengingatkan kembali lagi. Nah, ini ada yang disebut diskriminan. Diskriminan itu menunjukkan gambar dari grafik tersebut gitu. Ada yang saat gambarnya itu memotong sumbu X di 2 titik, memotong sumbu X di 1 titik, dan tidak memotong sumbu X sama sekali. Terus kita bisa mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu kalau misalkan dalam gambar, kita bayangkan sebuah gambar fungsi kuadrat, kalau kita lipat bagi 2 itu adalah sumbu simetrinya gitu. Jadi sumbu simetri itu adalah X saat Y-nya berada di titik tertinggi gitu, titik tertinggi atau titik terendah. Kita dapat sumbu simetrinya melalui rumus min B per 2A. Dan nilai maksimum atau minimum fungsi itu adalah Y-nya. Saat X-nya sekian, Y-nya sekian gitu. Min D per 4A. Nah, ini bisa juga kita cari dengan mensubstitusi nilai X ke dalam rumus fungsi yang kita ketahui gitu. Makanya sebenarnya persamaan yang awal yang ini kita bisa langsung dengan cara memasukkannya ke dalam rumus ini, atau bisa juga kita gambar dulu gitu. Terus kita tinggal tentukan koordinat titik puncaknya, yaitu dengan sumbu simetri, koma, nilai maksimum atau minimumnya gitu. Oke, kalau kayak gitu kita udah bisa nih menggambar fungsi grafik fungsi dari kuadrat gitu kan. Habis itu kita coba gitu. Tadi kan kita punya tuh Fx sama dengan 10x min 5x kuadrat. Kita coba dulu cari titik potong grafiknya. Titik potong grafiknya saat sumbu x-nya sama terhadap sumbu x adalah saat Fx-nya atau Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita masukin aja, kita substitusi Fx-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 10x min 5x kuadrat. 5x kuadratnya kita pindah ke sebelah kiri, jadinya 5x kuadrat sama dengan 10x. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan 2 titik, 2,0 dan 0,0. Kemudian kita cari titik potongnya dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y-nya, berarti X-nya yang 0. Sorry, ini harusnya X ya. Yang ini harusnya X. Jadinya kita substitusi aja, X-nya sama dengan 0, kita dapat hasilnya Fx-nya sama dengan 0. Berarti kita dapat titiknya 0,0. Sama nih, 0,0 dan 0,0. Berarti kita bisa langsung dapat 2 titik di sini kan. Setelah itu kita cari sumbu simetrinya. X-nya berarti kita dapatkan sama dengan 1. Nilai maksimumnya kita dapat dari min D.
diskriminan nih, kita hitung dulu diskriminannya per 4A. A-nya min 5 gitu kan. Dan kita dapat fx-nya sama dengan 5. Berarti kita dapat koordinat titik puncaknya 1,5. Atau nilai maksimumnya kita juga bisa pakai x sama dengan 1 kita substitusikan ke rumus fungsinya. Kalau kita masukkan sama dengan 1 kan 10 kali 1, 10 dikurang 5 kali 1, 5. 10 kurang 5, 5. Sama kan hasilnya, berarti sama aja nih, boleh juga. Kayak gitu. Maka kita tinggal gambar aja nih. Seperti ini. Jadi kita dapat titiknya di 0,0, 0,0, 2,0, dan 1,5. Nah, ini menggambar grafik fungsi kuadrat berikut. Ini saya coba untuk meminta siswa untuk menggambarkan ini, dan nanti kita coba menggunakan GeoGebra untuk membuktikan jawaban siswa. Didapatkan gambarnya seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke membentuk fungsi kuadrat. Saat kita udah bisa menggambar suatu grafik fungsi kuadrat, berarti kita juga harus bisa membentuk fungsi kuadrat tersebut gitu. Kita punya gambar, fungsinya kayak gimana nih? Kita harus bisa kan? Ya udah, kita harus tahu dulu nih. Umumnya kan fungsi kuadrat itu berarti kita punya bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat min plus bx plus c kan. Kita punya a, b, c di situ. Berarti kita harus punya 3 titik umumnya. Kita harus punya 3 titik gitu. Kalau kita udah punya 3 titik, tinggal kita substitusikan gitu. Nah, ini yang paling umum banget. Kita substitusikan 3 titik. Jadi misalkan nih ada satu soal, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik-titik 1,6, 3,0, dan 4,9. Itu kita punya 3 titik tuh. Gimana caranya? Ya tinggal kita substitusikan satu-satu kan. Pertama 1,6 dulu kita masukkan ke fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dapat 6 sama dengan a plus b plus c. Gitu. Terus 3,0 sama 4,9 sama. Setelah itu kita dapat sistem persamaan linear 3 variabelnya. Baru ntar siswa diminta untuk mencoba mengingat-ingat materi sebelumnya, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel untuk menyelesaikan ini. Seperti itu. Yang kedua adalah ini kasus khusus kalau misalkan kita punya nih 2 titik, tapi 2 titiknya ini ada di sumbu x gitu kan. Jadi ini ada x1,0, x2,0, dan x3, y3 gitu kan. Kalau kayak gini kita nggak perlu pakai cara yang tadi, cara sebelumnya. Kita boleh langsung masukkan ke dalam persamaan ini. Fx sama dengan a x min x1 dikali x min x2 gitu. Tinggal kita substitusikan. Caranya gimana sih? Nih, kita lihat contoh soalnya ya. Misalkan ada tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik-titik 4,0, min 3,0, 2, min 12. Kita cari dulu yang melewati sumbu x yang mana. Sumbu x itu kan berarti titiknya sesuatu, 0 kan, berarti 4,0 dan min 3,0 ini ada di sumbu x. Berarti kita substitusikan 2 titik tersebut ke dalam rumus yang ini kan, yang fx sama dengan a bla 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 itu. Masukkan, didapatkan ini. Tapi ada a-nya nih, gimana caranya kita dapat a-nya? Itulah gunanya 1 titik sembarang ini, 2, min 12. Kita substitusikan. Fx-nya min 12, x-nya 2. Hasilnya adalah A-nya kita dapat 6/5. Udah dapat A-nya, berarti tinggal A-nya kita substitusikan ke sini. Tada, kita dapat Fx sama dengan 6/5 x kuadrat min 6/5 x min 72/5. Seperti itu. Kemudian ada lagi saat kita punya titik puncak. Kalau kita udah punya titik puncak, kita cukup dapat 1 titik lagi nih, titik sembarang, titik apa aja. Di sini kita punya xp, yp dan x, y. X, y ini terserah titik mana, tapi xp, yp ini titik puncaknya gitu. Nah, kita bisa langsung masukkan ke rumus ini. Ini contohnya. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang memiliki titik puncaknya min 1,2 dan melalui titik 2,11. Berarti titik puncaknya yang ini ya, min 1,2 ya. Jadi tinggal kita substitusikan. Ini caranya mirip banget sama yang sebelumnya. Tinggal kita substitusikan titik puncaknya.
kayak gini, XP dan YP-nya. A-nya masih ada A-nya nih. Berarti kita substitusikan yang belum disubstitusi nih, yang 2,11 kan. 2-nya itu X-nya, 11-nya itu FX-nya. Substitusikan dan kita dapat A-nya sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan A-nya sama dengan 1 ke persamaan yang di atas. Dapatlah Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, itu adalah 3 cara untuk kita menentukan menentukan rumus fungsi dari suatu gambar atau suatu titik gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada 3 ini. Sebenarnya untuk semuanya itu sama-sama aja gitu, tergantung apa yang diketahui. Nah, ini ada satu permasalahan gitu ya. Satu contoh permasalahan seorang pemain bola basket yang tingginya itu 180 cm. Berarti ini orangnya nih 180 cm atau 1,8 meter. Lemparan yang dilakukan mencapai ketinggian maksimum ketika berjarak 2,5 meter secara horizontal dengan pemain basket. Jadi ini nih misalnya ini titik puncaknya, kita tarik garis lurus ke bawah, maka jarak antara si titik puncak ini dengan orang tersebut ini adalah 2,5 meter gitu maksudnya. Tentukan tinggi bola maksimum sehingga bola dapat masuk ke ring. Berarti 2,5 ini kita ibaratkan menjadi X-nya ya. Berarti yang kita cari itu Y-nya gitu. Gimana caranya kita untuk menghitung ini gitu ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu dulu rumus fungsinya gitu kan. Tadi kan kita udah cari tahu tuh gimana caranya membentuk rumus fungsi. Berarti kita butuh titik-titik-titik kan. Berarti ini kita harus transfer dulu ini gambar ini ke dalam gambar di koordinat kartesius kayak gini. Jadi ini orangnya nih 1,8 meter. Dari sini ke sini tinggi ringnya kan 3 meter. Berarti dari sumbu X ke tinggi ring ini hanya 1,2 meter gitu. Berarti kita dapat titik-titiknya itu ada 0,0. Terus kita punya titik 4,1,2 dan 5,0. Ini 5 dari, ini kan 2,5 nih. 2,5. Berarti ini kan setengahnya, berarti di sini 5,0. Berarti kita punya 5,0, 0,0, dan 4,1,2 gitu. Berarti kita bisa pakai cara yang mana? Kita boleh pakai cara yang ini. Yang kita punya 2 titik yang ada di sumbu X, atau kita juga boleh pakai yang ini nih. Yang melalui 3 titik, bebas boleh pakai yang mana aja. Nah, di step ini saya akan meminta siswa untuk mengerjakan dan kita akan coba melalui GeoGebra juga untuk mengetes jawaban siswa. Seperti itu. Metode pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran kali ini adalah discovery learning. Makanya tadi kita memulai dengan suatu pertanyaan dulu, meminta siswa untuk berpikir terlebih dahulu bagaimana caranya kita menentukan sesuatu dari permasalahan ini. Sehingga dapatkan caranya adalah dengan menggambarkan grafik gitu. Dengan menggambarkan grafik kita harus tahu dulu gimana cara menggambarkan grafik dan sebagainya gitu kan. Nah, terus media yang digunakan di sini saya memakai GeoGebra juga kan, pakai PPT slide ini. Terus saya udah share terlebih dahulu sebelumnya yaitu modul pembelajaran seperti itu. Terus kemudian evaluasi dari pembelajaran ini adalah karena ini adalah pembelajaran online atau PJJ sehingga siswa cenderung lumayan tidak aktif dalam pembelajaran, hanya beberapa saja bisa terhitung jari siswa yang aktif, sehingga harus guru yang mencoba untuk memanggil satu persatu siswa untuk menjawab seperti itu. Itu adalah evaluasi terbesar dalam pembelajaran kali ini. Penilaian dilakukan jadi di akhir setelah ini saya akan memberikan sebuah tugas untuk mengecek kemampuan siswa. Seperti itu. Nah, itu akan dibandingkan dengan pretest yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kesimpulannya, jadi dalam pembelajaran kali ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan step by step yang seharusnya ada dalam
metode pembelajaran discovery learning, hanya saja siswa kurang dapat menemukan sendiri kesimpulan dari suatu kejadian seperti itu, karena guru juga susah untuk memberikan stimulus apabila dilakukan dengan PJJ kayak gini, karena siswa tidak terlihat gitu. Ini adalah sumbernya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.